سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Ada masukan, ada saran, ada apa? Silakan, Budok. Enggak, lanjut Bang. Oke, Budok cukup ingin menyimak ya. Nah, insya Allah nih, ini salah satu PR juga nih, karena Budok kita kan punya juga yayasan yang memang dilahirkan oleh keluarga besar betul. Beliau ini kan anaknya Pak Pasir Alif nih. Pembinanya itu ada Bang Spardi di dalamnya. Dan kemarin sudah beberapa kali pertemuan, kita ingin mengupgrade juga. Karena itu Genal itu walaupun tidak ada warisan langsung untuk PI, tapi dari sononya dari PI semua. Sampai kepengurusan yayasan macam ini KBPI juga yang ada dalamnya. Jadi ini juga salah satu bentuk kegiatan-kegiatan keluarga besar yang sebenarnya udah jelas ke PI-nya gitu. Walaupun tidak ada, seperti di Bukit Tinggi juga surau PI itu saya pikir seluruhnya PI gitu. Tapi memang belum ada ketegasan. Nah ini kan menjadi problem kita di kalangan KB. Apakah kita pura-pura tidak tahu dengan kondisi yang ada ini ya? Kan ini persoalannya. Jadi ini salah satu juga rekomendasi dalam bidang pendidikan. Termasuk ada di Solo, terakhir Solo, tempat anak saya pesantren itu Bang, di Darut Talib. Itu suami istri KBPI. Dan kontennya itu luar biasa. Dan dia tidak bisa mengatakan, wah ini memang PI, produk PI murni. Jadi sudah cukup banyak nih sebenarnya potensi-potensi yang kita bisa elaborasikan dalam konteks pendidikan. Jadi ada konsep-konsep yang bisa kita ramu nanti. Insya Allah untuk komisi pendidikan satu unit juga itu, yang khusus. Mulai dari yang sekolah modern sampai ke pesantren yang sudah kita punya. Mudah-mudahan itu bisa kita satu branding kan gitu. Maksudnya itu tidak mesti kita satu warnakan, tidak mesti. Biar kita cukup dinamis, tapi saling support. Seperti hal juga isu-isu politik yang dari tadi kita bahas. Benderanya apapun, tapi kalau Pak kader PI di dalam kita harus dukung. Nah ini kan butuh tim juga untuk membicarakan ini. Ya kecuali mungkin persoalan partai ini sudah menjadi persoalan ideologis. Itu yang saya tangkap dari Bang Am tadi. Kalau partai ini mungkin kayak PDIP kita khawatir komunis ya. Nah, itu kan kita bedah lagi. Kecuali persoalan kalau partai ini kayak terbuka seperti hari ini. Hari ini kan masih terbuka nih. Walaupun nanti ke depan saya dengar udah mau tertutup. Kalau sudah tertutup berarti partai sudah mau ideologi lagi tuh Bang. Itu menurut pandangan saya. Maka kita perlu berpikir partai mana yang mau kita blacklist dan tidak bisa kita dukung. Walaupun ada KB di dalamnya. Tapi kalau sistemnya terbuka seperti ini, saya pikir PSI pun kalau ada KB kita dukung gitu. Karena tidak ada kaitan dengan ideologisasi gitu. Nah ini kan juga perdebatan yang kita juga pikirkan dalam satu komisi tertentu gitu. Nah apalagi yang belum tersebut dari hari ini, yang belum muncul, saya pikir dalam pertemuan hari ini ada persoalan ekonomi Bang. Nah, ini energi nih. Siapa yang akan berzakat ke Al-Aziz juga? Yang hari ini alhamdulillah Al-Aziz kan sudah kelihatan eksis Bang. Walaupun di Sumatera Barat masih agak lemah. Tapi secara nasional isunya udah agak santai dan kuat. Siapa yang akan berzakat nanti kalau dia tidak melahirkan atau kita tidak petakan pengusaha-pengusaha KBPI dulu yang di bawah Dagu. Apalagi memanfaatkan Al-Azizku yang sudah keluar izinnya ini ke publik. Artinya kita butuh pengaruh kan Bang. Artinya tuh nggak mesti KBPI yang berzakat ke kita. Tapi justru kita bagaimana menyerap potensi-potensi zakat dari luar, artinya yang simpatik dengan kita untuk bisa berzakat ke kita. Nah ini PR-nya bertambah lagi, bukan hanya internal saja, tapi bagaimana go publik kita, internal kita juga kita punya banyak dukungan gitu. Jadi ini sudah satu isu khusus juga yang dalam hal ini ke depan bisa menjadi satu komisi juga gitu. Nah saya pikir gitu, dan termasuk persoalan politik tadi juga akan kita kerucutkan. Saya minta betul nih kepada Bang Iwan. Hari ini kita udah punya LBH Catur Bakti. Nggak salah udah dilantik itu. Ya, Dahen. Udah dilantik kalau nggak salah LBH Catur Bakti di Sumatera Barat ini. Tapi semenjak dilantik, saya pikir belum ada satu hal yang saya dengar, misalnya ada diskusi tentang masalah advokasi atau apa gitu. Nah, baru muncul oleh Adel yang di grup diskusi Pangilun. Ya itu kan bagian dari semacam advokasi dan juga wacana-wacana yang dikembangkan oleh Adel dalam konteks pendidikan, budaya dan sebagainya. Tapi kita ingin juga dalam konteks hukum ini tidak hanya bicara masalah advokasi yang khusus, tapi juga persoalan peta politik di Indonesia ini kan juga orang hukum punya kewenangan gitu. Jadi itu satu komisi juga saya pikir. Mudah-mudahan nanti bisa kita hubungkan teman-teman yang sarjana hukum ini, termasuk si Jen ya. Jen yang juga hari ini juga mencalonkan diri di BKS, juga seorang hukum dan juga
lama juga di advokasi sosial HAM ya, persoalan demokrasi bangsa ini. Saya pikir gitu gambaran sementara. Insya Allah dari sini nanti menjadi landasan bagi kami untuk bisa merumuskan pesannya Bang Sukiar dan Bang Am tadi, untuk bisa mengidentifikasi, memilah-milahnya. Kemudian kita akan lempar nanti di FGD offline secara reguler, insya Allah. Saya hanya persoalan hari ini Bang Hen, Bang Said, atau mungkin kebetulan Ketua KB yang ada di sini baru Eri nih. Karena kita nggak punya SDM atau mungkin energi yang cukup kuat, mungkin yang akan memfasilitasi bisa jadi nanti kita minta ke Ketua KB setempat untuk bisa jadi fasilitator sekaligus juga merembukan poin-poin FGD yang kita lakukan ini sampai nanti dikerucutkan sampai muswil. Jadi misalnya di Payakumbuh, karena saya juga kebetulan orang Payakumbuh, saya bisa hadir insya Allah. Tapi kalau ke Tapan misalnya Cendra, seandainya kalau saya nggak bisa ikut karena kita juga nggak punya tim khusus, saya mohon ke Cendra sebagai seorang KBPI di Pesisir Selatan, ada kumpulan FGD, istilahnya kita tanya selero lah, KBPI itu kita bawa kama gitu. Dan isu-isunya kan lado gini tuh, nanti ambo susun sama Bu Dokter dulu wacana Hariko, kemudian membaginya dalam beberapa komisi, kemudian kita buat agenda FGD di masing-masing tempat. Nah, harusnya kan kami hadir kok sebagai ad hoc di beberapa wilayah itu nanti untuk FGD. Tapi bisa jadi nanti karena keterbatasan waktu dan energi kami tidak berada di tempat. Tetapi mohon nanti pada yang hadir ini kayak Cendra, Nilin untuk perwakilan Padangpanjang, Cendra di Pesisir, Ustaz Rizal di Payakumbuh, kemudian di Padang mungkin bisa kita alokasikan waktu lah karena memang kita ada keperluan ke Padang juga untuk bisa langsung FGD. Tanah datar disatukan aja. Bisa jadi tanah datar, bisa jadi tanah datar ya. Mohon maaf ya, tanah datar belum tersebut ya. KB di tanah datar ada ya, banyak ya. Ada lah Bang Suhir, kan dulu tanah datar. Ya. Ke Malaysia sekali. Kalau yang Malaysia aku kita masuk online itu baru tuh Bang, yang grup-grup luar, itu termasuk masukan pajak petang tuh Bang. Jadi untuk grup-grup luar kayak di Malaysia, Jawa, itu mungkin di FGD online kok Bang. Nah, kira-kira gitu gambaran sementara. Terima kasih atas beberapa kehadiran Kanda Yuda sekalian, terutama para narasumber. Ada tambahan Pen. Silakan Bang. Pen atau sebelum tambah. Jadi kebetulan Ambo kan di Jakarta, cucu Ambo kan sekolah di Al-Azhar Rawamangun. Jadi waktu Ambo cari yayasannya tuh, mungkin Pak Zainamin tahu, itu pendirinya asrama pelajar di Rawamangun Al-Azharnya itu kan termasuk Ahmad Tito Sudiro, Prawoto dan sebagainya itu. Nah, ini barangkali bisa salah satu ada sekolah yang dijadikan proyek contoh. Jadi jadikan itu yayasan yang punya dokter tadi kan karena apa? Itu bisa jadikan apa tuh sebagai sebagai pionir di dalam pembinaan suatu pendidikan. Jadi kita ambil beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang menjadi lembaga oleh PI, lembaga pendidikan binaan oleh KBPI barangkali salah satu. Ya Bang, asrama pelajar Rawamangun itu kan memang itu KBPI juga. Tadi gitu, betul cucu sekolah situ. Sekolah situ. Iya. Jadi memang KBPI juga. Bagus itu. Iya KBPI ya kan. Oleh karena itu, inilah contoh. Jadi sudah ada yang bisa kita acu sebagai lembaga pendidikan atau Dewan Pakar-Pakar Pendidikan dan Budaya ini di PI. Inilah tokoh-tokohnya di PI yang menjadi banyak memproduk kolom instruktur, memproduksi guru-guru untuk yang bisa kita memproduk dai-dai. Jadi itu kira-kira. Jadi PI juga bisa membuat kader-kader mubalik atau kader-kader dakwah, dai. PI juga bisa memberikan satu lembaga. Jadi lembaga pendidikan kita ini atau lembaga pendidikan education center ini jadi memproduksi tadi sebagai donatur untuk sebagai kader dai, kader pendidikan dan kader dan sebagainya. Bisa saja nanti Dewan Pakar politik, sosial politik misalnya Pak guru kita Pak Supadi misalnya ketua DPR itu
itu yang mengkoordinir komisi dari sosial politik tadi. Jadi ada bermacam jurusan-jurusan yang kita nanti bentuk dewan pakar di KB ini. Makasih Pak Yusri. Sip Bang, mudah-mudahan memang seperti itu Bang. Jadi kita lihat list beberapa kebutuhan. Nanti kalau memang SDM kita terbatas, kita buat skala prioritas. Artinya prioritas utama kita tetap insya Allah kebudayaan dan pendidikan tadinya ya, sesuai dengan kita dibesarkan PI. Dan mudah-mudahan dari situ nanti bisa aksesnya ke ekonomi, aksesnya ke politik, aksesnya ke berbagai macam profesi yang mungkin akan bisa dimanfaatkan oleh para keluarga besar nanti. Sehingga selepas dari PI ke Kama, Amba pikir salah satunya kapal besar PI itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Itu saja mungkin. Dahen terakhir. Oh iya, seketik saja nambahkan yang dari beberapa dari keluarga besar bahwa memang saat ini soal kaderisasi PI yang kita komunikasi di PP, kemudian dengan Kang Asep, dengan beberapa sekjen dan beberapa tim, dan juga dengan PBPI kita sepakat bahwa kita akan mencoba membantu PII untuk melakukan perubahan sistem kaderisasi untuk sesuai dengan konteks sekarang. Jadi sifatnya kita berkolaborasi, kita menghindari sifatnya intervensi. Itu sudah. Kemudian pesan untuk KB-KB yang mungkin di Sumbar, kan musim training nih paling bulan besok udah mulai musim training tuh. Mohon dibantu deh adik-adik yang ngurus training. Sekali-sekali masuklah ke ruang instruktur, carilah ke radionya di ruang instruktur. Jadi bukan hanya akses ke panitia, hanya mengeluarkan duit untuk di training saja. Cari instruktur kalau perlu jagoannya pagi subuh itu, karena memang kita mulai ceritakan Ilin ke Patang. Ada instruktur kita yang saat ini tidak sholat subuh. Saya temukan itu beberapa kali turun training gitu di Sumbar gitu. Itu ada. Saya tidak perlu sebutkan nama adiknya. Mungkin ini PR buat kita. Kemudian malam kawan-kawan KB bisa kontrol di sana gitu. Karena hal yang sampai detail itu kan mungkin siapa yang ada di lokasi yang bisa pantau. Kemudian masalah bacaan adik-adik mungkin ya kita perlu bantu mereka untuk ya datang malam kita diskusi khusus dengan instruktur, terutama untuk konteks pemateriannya ini mungkin bisa kita bantu. Dan ini kita coba gerakkan secara nasional gitu. Mungkin gitu saja. Jangan heran dengan kondisi adik-adik sekarang yang mungkin dari Desember saya coba ngawal sampai hari ini saya coba ngawal, tapi perubahannya karena namanya dari jauh ya mungkin kawalannya tidak maksimal. Mungkin kawan-kawan yang di Sumbar yang lebih bisa maksimal untuk kawal mereka gitu. Jadi tidak hanya datang ke lokasi hanya ngantar makanan, ngantar amunisi, ngantar uang saja. Mungkin begitu. Oke. Terima kasih Deha. Ambo pikir memang sudah pas dalam pertemuan hariko waktu dan kesempatan yang ada ko. Sekali lagi kami sebagai ad hoc hariko mengucapkan terima kasih atas segala masukan, saran, pendapat dan juga beberapa pemikiran ke depan. Insya Allah kami akan coba mendefinisikan ulang balik, mengidentifikasi dan menjadikan semacam aksi nyata lah dalam bentuk tim-tim kecil yang akan memperdalam persiapan kita melawan Muslim. Harapannya memang seperti disampaikan oleh Bang Supardi tadi, tidak hanya sekedar speak, tidak semacam semangat biasa, tapi ada semacam gerakan yang pasti kita akan lakukan ke depan, sehingga establish dan publish bagi keluarga besar PI di masa akan datang. Demikian saja, alhamdulillah kita tutup pertemuan pagi siang, sudah siang hari kok ya.